Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Kabar IKN hari ini mengenai pengerjaan jalan tol 5A dan 5B yang nantinya akan disampaikan bersama dengan presenter RRI IKN, ada Arbi Amase. Arbi, selamat pagi. Selamat pagi Veronica, apa kabar? Salam Nusantara. Kabar baik, salam Nusantara juga. Wah, ini menarik ya, pengerjaan jalan tol 5A dan 5B. Apakah sudah mulai dilakukan saat ini? Baik, dapat kami sampaikan untuk hari ini memang jalan tol Ibu Kota Nusantara maksud saya, ini ditargetkan sudah bisa dilintasi jelang saat 17 Agustus 2024. Ada 3 ruas utama yang dibangun, seksi 3A Karangjuang KKT Karingau dan juga seksi 3B KKT Karingau sudah disampaikan oleh rekan Femi Sare Ora sebelumnya. Kemudian yang terakhir ini adalah seksi tol 5A di mana ini menghubungkan Simpang Tempadung dan juga jembatan Pulau Balang. Dari data di lapangan yang kami himpun, progres rata-rata proyek ketiga ruas tol tersebut memang sudah di atas 50% dan mendekati 100%. Sayangnya saat perayaan upacara nanti, tol IKN seksi 3A, 3B, dan 5A ini baru bisa dilintasi satu arah. Sementara untuk 2 arah ini direncanakan di bulan Desember. Jadi Agustus satu arah, kemudian tol 2 arahnya itu nanti di bulan Desember. Nah, di tol 5A juga ini jalan tol IKN segmen Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang ini yang memiliki panjang 6 km lebih. Ini ada satu jembatan yang ikonik. Jembatan ini dinamakan Jembatan Dirgahayu. Jembatan yang memiliki panjang 340 meter. Ini arsitektural jembatan terinspirasi dari burung enggang. Burung enggang ini merupakan satwa endemik Kalimantan dengan aksen jambul dan paruhnya pada pelengkung atas. Filosofi diberi nama Dirgahayu ini menggambarkan tujuan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, kemudian refleksi Dirgahayu. Republik Indonesia ini disalurkan secara simbolis dengan kombinasi 17 buah lampu penerangan jalan, 8 buah bracing pelengkung atas, dan 45 buah hanger. Seluruh jembatan ini dipikul menjadi 4 bagian utama, ada pelengkung atas, kemudian box girder, pelengkung bawah, dan sistem pondasi yang menggambarkan 4 pilar kebangsaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Demikian, Vero. Untuk jalan tol 5A ini dan juga nama ini ada menghubungkan dari daerah mana ke daerah mana dan efisiensinya seperti apa? Baik, untuk seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini menghubungkan Simpang Tempadung ke Pulau Balang. Di sana juga nanti ada 2 jembatan yang bisa dilalui, jembatan Betang Panjang, kemudian juga jembatan Betang Pendek yang menghubungkan Balikpapan, kemudian Balikpapan Pulau Balang, dan akhirnya Pulau Balang menuju nanti lurus ke KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Itu sedikit untuk tol 5A. Kemudian untuk seksi 5B ini nantinya juga tol 5B ini akan terintegrasi dengan Bandara Udara Narate Tama atau Bandara VVIP, di mana nanti itu akan memangkas perjalanan yang cukup singkat menuju Simpang Riko. Nah, di pembangunan seksi 6B ini juga ini sudah berlangsung. Pembangunan jalan bebas hambatan ini mencakup konstruksi jalan sepanjang 11,7 km. Kemudian nanti juga ada 2 jembatan dengan total panjang 475 meter. Ada juga elevated pile slab sepanjang 1,1 km. Kemudian juga pembangunan jalan bebas hambatan IKN 5B ini juga terkoneksi dengan jembatan Pulau Balang ke Simpang Riko yang mencakup konstruksi 5 unit overpass atau flyover. Efisiensi waktunya yang biasanya mungkin lamanya sekian jam begitu, dengan adanya tol tersebut maka akan lebih cepat. Baik.
Sudah pasti akan lebih cepat karena biasanya kalau akses menuju Sepaku dari Balikpapan itu sekitar, eee, 2,5 jam. Kalau lewat jalan non-tol juga, tidak menggunakan jalan bebas hambatan itu bisa lebih. Kemudian juga, tentunya kita tahu jalan tol yang menghubungi Balikpapan Samarinda atau jalan tol Balsam ini keluar di simpang Semboja, kemudian harus menuju dari Semboja ke Sepaku itu juga butuh, waktu tempuh yang tidak sedikit, sekitar antara sampai 2 jam untuk, melalui jalan tersebut, jalan negara dari keluar tol Balikpapan Samarinda, tol Balsam, keluar di Samboja, kemudian dari Samboja menuju ke Sepaku. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Sementara kalau tol 5A ini sudah bisa digunakan, itu waktu yang dipangkas atau waktu tempuh yang dibutuhkan nanti kurang lebih 1 jam, 1 jam. Di bawah 1,5 jam, kurang lebih seperti itu, Vero. Baik, di bawah 1,5 jam, lebih banyak waktu ya yang Lebih bisa banyak waktu. dihemat begitu ya? Dan betul, dan berdasarkan data yang kami himpun di lapangan, kemarin kami mendapatkan kesempatan untuk langsung turun ke lapangan, itu jadi memang kalau di luar sana beredar, isu-isu bahwa pembuatan jalan tol ini membabat hutan, Mhm. itu, hutan lindung lagi ya, itu ternyata tidak sama sekali. Karena hutan yang dipakai itu adalah kawasan hutan yang sudah tidak produktif. Sementara hutan lindung itu, kawasan hutan lindung itu ada di sebelah sisi jalan tol 5A dan itu sudah dipagari. Uniknya di setiap jalan tol 5A ini nanti juga akan ada, overpass atau, jalan di bawah ya, Mhm. jalan di bawah jembatan tol itu untuk, binatang atau satwa endemik yang ada di kawasan, hutan lindung agar bisa melewati jalan tol itu tidak lewat jalan tol seperti di Yang luar sana, mhm. atau bahkan bisa lewat di bawah jalan tol. Jadi, mobilitas, hewan-hewan yang dilindungi di kawasan hutan lindung itu tidak terganggu dengan adanya pembangunan, di IKN ini. Wah, menarik ya, dan juga para pengunjung bisa melihat langsung ya, satwa ataupun Betul hewan. Itu betul. salah satu hal yang baik begitu, bagus bagi para pengunjung maupun yang akan Sangat tinggal di baik, sana. Mhm. betul. Belum adanya jalan tol ini juga kalau memang, kita berangkat siang-siang hari ini, baik dari Sepaku menuju Samboja ataupun sebaliknya, itu biasanya di kawasan hutan lindung di daerah Mentawir, itu monyet-monyet itu pada keluar ke jalan dan itu menjadi, suguhan yang menarik. Kadang ada beberapa mobil yang parkir, kemudian walaupun ada dilarang memberikan makanan gitu ya, tapi Mhm. tetap saja. Jadi kadang itu jalan itu kita harus berhenti dulu karena, banyaknya binatang-binatang yang keluar dari hutan seperti itu untuk paling tidak Menyeberang, berinteraksi dengan manusia, menyeberang ataupun, iya. manjat mobil karena biasanya juga yang berhenti itu sudah menyiapkan pisang, Oh, kacang, baik. dan lain sebagainya. Baik, luar biasa ya, Arbi. Wah, ini akan menarik nanti ke depannya jika sudah jadi ya tolnya, dan direncanakan secepatnya ya Betul. sebelum, Agustus, hari ulang tahun Republik Indonesia dirayakan di sana. Betul, perlu saya garis bawahi lagi, jadi nanti di Agustus ini, baru dipakai satu arah, di mana satu arah ini dari arah Balikpapan menuju KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, satu arah. Namun 2 arahnya itu nanti akan digunakan di bulan Desember, berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan. Baik, terima kasih Arbi untuk informasi updatean pembangunan jalan tol yang ada di ibu kota Nusantara ya. Sukses selalu Dengan senang hati teman-teman Veronica, terima kasih. yang ada di Salam sana. hormat semua, salam budaya. Salam budaya, salam Nusantara. Semangat. Selamat pagi. Salam Nusantara maksud saya, iya oke. Ya, pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan presenter RRI IKN Arbi Amase mengenai pekerjaan jalan tol 5A dan 5B yang sudah mencapai kurang lebih sekitar 60% ya. Tetaplah bersama kami, demikian kabar IKN hari ini. Demikian kabar IKN hari ini.